Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengolahan data yang menggunakan fotostory yang beranggotakan Aulia Sari, Rita Trinovianti, dan Rosi Oktaviana. Materi pertama akan dibacakan oleh Aulia Sari, materi kedua akan dibacakan oleh Rita Trinovianti, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Rosi Oktaviana. Saya Aulia Sari akan menjelaskan tentang pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahapan pertama dengan mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Tahapan kedua dengan mengelola dan menyajikan data. Data adalah informasi yang dikumpulkan. Data menurut sifatnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan-bilangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram. Diagram memiliki beberapa macam bentuk, diantaranya adalah diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pada pembelajaran matematika di pengolahan data, kita dapat membuat atau mengisi sebuah tabel sebagai berikut. Contohnya, tabel berat badan mahasiswa atau mahasiswi yang terdiri dari nomor, nama, dan berat badan. Dari tabel tersebut, data dapat dibuat menjadi tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Contohnya, tabel berat badan mahasiswa atau mahasiswi yang terdapat nomor, berat badan, dan frekuensi. Timbangan berat badan merupakan contoh media pembelajaran untuk menentukan rentang, mean, median, dan modus. Yang pertama adalah rentang. Rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dan dengan nilai terendah. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai tertinggi adalah 65 dan data terendah adalah 40. Pada rumusan rentang, masukkan X-max dengan nilai 65 karena 65 adalah nilai tertinggi, sedangkan X-min adalah 40 karena 40 adalah nilai terendah. Jadi rumus rentang sama dengan X-max dikurangi X-min, yaitu 65 dikurangi 40 sama dengan 25. Yang kedua, mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa data. Dari tabel tersebut dapat menentukan mean dengan cara mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, di mana nilai jumlah data dapat diperoleh dari tabel tersebut dengan cara menjumlahkan dari nilai berat badan dikalikan frekuensi dari nomor 1 sampai nomor 6. Jadi jumlah data sama dengan 1635, sedangkan jumlah banyaknya data diperoleh dari frekuensi yang dijumlahkan, yaitu banyaknya data adalah 30. Rumusan mean adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data sama dengan 1635 dibagi 30 sama dengan 54,5. Jadi mean dari data tersebut adalah 54,5. Yang ketiga adalah median. Median adalah nilai tengah dari beberapa data setelah data diurutkan. Dari tabel tersebut dapat menentukan median dengan cara rumusan median sama dengan banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 30 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 15,5. Jadi median dari tabel tersebut adalah 15,5. Yang
Yang keempat, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari beberapa data. Dari tabel tersebut dapat menentukan modus dengan cara jadi modus dari tabel tersebut adalah 60 karena 60 adalah nilai frekuensi yang paling banyak atau sering muncul. Pada tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Rita Trinovianti, tentang berbagai bentuk diagram. Yang pertama, diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang dapat kita masukkan gambar atau simbol tertentu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan, dalam menyajikan nilai berat badan, kita dapat menentukan nilai 50 yang digambarkan dalam bentuk emotion. Yang dari berat badan 40, kita dapat menggambarkan atau memasukkan emotion dengan 8 emotion karena setiap emotion bernilai 5. Pada data kedua, untuk berat badan 45, kita memasukkan 9 emotion. Pada data yang ketiga, berat badan 50 kg, kita dapat menggambarkan emotion dengan 10 emotion. Pada data yang keempat, untuk berat badan 55 kg, kita dapat menggambarkan emotion berjumlah 11. Dan untuk data yang kelima, dengan berat badan 60, kita dapat menggambarkan emotion berjumlah 12. Pada data ke-6, dengan berat badan 65, kita dapat menggambarkan emotion yang berjumlah 13. Yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang paling sederhana dan paling mudah untuk dibuat. Kita dapat membuat diagram batang berdasarkan tabel yang sudah ada. Diagram batang dapat dibuat dari data atau tabel yang kita buat. Salah satunya tabel yang kita buat yaitu data berat badan mahasiswa atau mahasiswi. Dari tabel tersebut, diagram batangnya dari berat badan 40 kg dengan frekuensi 3. Untuk berat badan 45 kg dari tabel tersebut dengan frekuensi 4. Dengan berat badan 50 kg dapat dibuat diagram batang dengan frekuensi 4. Diagram batang dari berat badan 55 kg dengan frekuensi 6. Diagram batang dari 60 kg dengan frekuensi 8. Diagram batang frekuensi dari berat badan 65 kg yaitu 5. Ketiga yaitu diagram garis. Cara membuat diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Hanya saja pada diagram garis rangkaian datanya digabungkan sehingga terlihat perbedaannya. Jadi kami menggunakan tabel data yang kami buat yaitu data berat badan dari mahasiswa atau mahasiswi yang kami buat. Dari tabel data berat badan mahasiswa atau mahasiswi yang kami buat dapat dibuat untuk diagram garisnya, yaitu dari berat badan yang kami buat dari tabel diagram garisnya berat badan 40 kg dengan frekuensi 3. Dengan berat badan 45 dengan frekuensi 4. Berat badan 50 kg dengan frekuensi 4.
Terus dari tabel data berat badan mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang paling sulit dibuat karena memerlukan perhitungan untuk menentukan beberapa derajat suatu data tersebut ada dalam lingkaran. Untuk melakukan perhitungan ini dilakukan dengan cara: poin A, menentukan jumlah data. Dalam hal ini, data yang diambil adalah data pada contoh sebelumnya, yaitu berat badan mahasiswa. Dari data tersebut diketahui jumlah mahasiswa ada 30 orang, sedangkan satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Poin B, untuk mendapatkan derajat nilai dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1 dengan nilai 50 dan frekuensi 3, ukuran derajat nilai N per 3 sama dengan 360 dibagi 30. 30N sama dengan 360 dikali 3, N sama dengan 36 derajat. Nomor 2 dengan nilai 60 dan 4 frekuensi, ukuran derajat nilai N per 4 sama dengan 360 per 30. 30N sama dengan 360 dikali 4, N sama dengan 48 derajat. Nomor 4 dengan nilai 80 dan frekuensinya 6, ukuran derajat nilai N per 6 sama dengan 360 dibagi 30. 30N sama dengan 360 dikali 6, N sama dengan 72 derajat. Nomor 5 dengan nilai 98, frekuensinya, ukuran derajat nilai N per 3 sama dengan 360 dibagi 30. 30N sama dengan 360 dikali 8, N sama dengan 96 derajat. Nomor 6 dengan nilai 100 dan frekuensi 5, N per 5 sama dengan 360 derajat dibagi 30. 30N sama dengan 360 dikali 4, N sama dengan 60 derajat. Dalam lingkaran, berat badan 40 sebesar 36 derajat. Dalam lingkaran, berat badan 45 sebesar 48 derajat. Dalam lingkaran, berat badan 50 sebesar 48 derajat. Dalam lingkaran, berat badan 55 sebesar 72 derajat. Dalam lingkaran, berat badan 60 sebesar 96 derajat. Dalam lingkaran, berat badan 65 kg sebesar 60 derajat. Semoga foto story yang kami buat dari